Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada video ini kita akan belajar 5 konsep dasar pemrograman. Sebelum kita belajar bahasa pemrograman, jangan tekan dulu ya. Kita tebak-tebakan. Coba tebak gambar hewan apa ini? Ya. Nah, mungkin banyak menebak zebra ya, banyak yang nggak sesuai ternyata. Kita mulai. Yang pertama dari 5 konsep bahasa pemrograman adalah variabel. Jadi di setiap bahasa pemrograman ada yang namanya variabel. Variabel ini adalah nama simbolis atau referensi ke beberapa jenis informasi. Misalnya A plus B ini lebih dari A. A dan B ini adalah keduanya adalah contoh dari variabel. Setiap variabel ini punya yang namanya nama, tipe, punya value, scope, lifetime, dan location. Kemudian yang kedua adalah pernyataan kondisional, yaitu ekspresi di dalam program untuk menentukan apakah suatu variabel benar ataukah salah. Kalau misalkan benar nilainya, maka kerjakan aksi 1, kalau salah kerjakan aksi 2. Ini adalah contoh dari flowchart seleksi kondisi atau pernyataan kondisional. Mulai harusnya ada pernyataan input nilai, kemudian dicek kalau nilainya memenuhi syarat ya, maka kerjakan instruksi 1, kalau tidak memenuhi syarat maka kerjakan instruksi 2. Selesai. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah perulangan dan iterasi. Di dalam bahasa pemrograman mesti punya bagaimana melakukan perulangan, yaitu setiap kali suatu program mengulangi suatu proses atau urutan. Ini adalah flowchart dari perulangan. Mulai, kemudian nilai sama dengan 1, dicek. Ini mirip dengan seleksi kondisi, tapi ini akan dikerjakan secara terus-menerus selama syaratnya tidak terpenuhi atau selama syaratnya terpenuhi. Kalau nilai tidak sama dengan 0, karena nilai sama dengan 1 berarti tidak terpenuhi, maka kerjakan input nilai. Tapi kalau terpenuhi, artinya nilai tidak sama dengan 0, artinya nilai, kalau misalkan nilai sama dengan 0 berarti kan tidak sama dengan 0 itu tidak terpenuhi, maka program selesai. Berikutnya yang keempat adalah tipe data dan struktur data. Tipe data ini membantu mengklasifikasikan informasi apa yang dapat disimpan oleh variabel dan apa yang dapat dilakukan dengannya. Misalkan ada number untuk angka, boolean untuk true sama false, karakter itu untuk satu karakter baik itu huruf maupun angka yang tidak bisa dihitung, kemudian string itu kumpulan dari karakter. Kemudian struktur data ini adalah format penyimpanan yang memungkinkan akses dan modifikasi data yang efisien. Ada beberapa, ada struktur data array atau list, ada hash atau dictionary, ada objek. Array ini kumpulan kumpulan data yang sejenis. Misalkan ada kumpulan nama mobil, ada Avanza, Ignis, Rush, Cars List. Kemudian ini contoh dari dictionary. Ini adalah kumpulan dari key sama value-nya. Ada key brand dan value-nya Suzuki. Ada key model, value-nya Ignis. Ada key year, value-nya 2019. Yang kelima, ini adalah function, yaitu modul kode mandiri yang menyelesaikan tugas tertentu. Misalkan di sini ada beras, kita masukkan ke alat yang mempunyai fungsi untuk menanak menjadi nasi, dan outputnya adalah nasi. Jadi fungsi ini, function, itu untuk memproses raw data menjadi data yang lebih bernilai. Sebelum kita akhiri, kita quiz terlebih dahulu. Silahkan buka kahoot.it, kemudian masukkan PIN-nya 609 silahkan masukkan PIN-nya. Ya, kita langsung saja mulai ya.
adalah contoh dari apakah this, apakah array, apakah dictionary, ataukah objek. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.